sering banget lah nemuin dia ke minimal laba-laba segede tangan segini nih. Uh, Halo teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kamelia di Cari Podcast dan ini adalah channel YouTube saya. Untuk teman-teman di YouTube dan podcast, seperti janji saya di video-video yang lalu, di episode podcast saya akan mungkin berturut-turut mengundang tamu yang mereka ini adalah teman-teman milenial yang berhasil menamatkan perkuliahannya di luar negeri ya. Ya, kita akan cari tahu bagaimana pengalaman mereka. Dan di ujung sana sudah ada teman saya, Indra Teguh. Halo Indra. Halo. Halo, apa kabar? Sehat nama ya? Nama panggungnya siapa nih ya? Kenapa? Nama panggilnya? Sehat. Nama panggungnya Mbak Lia. Nama panggung apa ya? Terus kalau di dunia perkucingan aku biasa dipanggil Mama Lia. Apa? Oh, Mama Lia. Okay, Mama Lia. Terus kalau nama ininya penontonnya dipanggil apa nih? Kalau dicari Lia ini. Ada. Aku cuma manggil teman-teman semuanya karena semua temanku, Indra. Asik kan? Ya. Harus ada panggilan khusus gitu ya. Iya, kayak Deddy Corbuzier kan apa sih namanya? Apa sih namanya Deddy Corbuzier itu apa? Goodfellas. Terus ada Goodfellas bukan Goodfellas ya. Terus si podcast Mas juga kan masyarakat sehat. Nah, kan. Asik. Aku belum sampai ke situ kayaknya ya, menuju ke situ deh. Indra, kenalan dulu dong. Indra Teguh ini siapa sih gitu loh. Indra Teguh ini temanku, teman-teman ya. Kita sama-sama berada dalam satu BUMN yang sama. Beberapa tamu saya memang kebetulan satu kantor, tapi kenapa saya undang Indra ke sini? Karena Indra itu pernah kuliah di Melbourne, Australia. Nah, kita malam ini akan bagi dulu part satunya adalah tentang gimana sih ketika Indra itu kemudian diberangkatkan ke sana ya. Tepatnya kemana, Indra? Ke Melbourne ya? Aku kuliah di Monash University, di Victoria, di kotanya di Melbourne. Di Melbourne ya. Cerita dong, Indra, waktu ya kita nggak usah cerita waktu kita mulai seleksi dan lain-lain ya. Tapi waktu ketika ada penawaran itu dari kantor, kebayangmu soal Australia, terutama Melbourne itu sebenarnya awalnya gimana? Apa yang kebayang gitu loh? Ketika, waduh aku mau kuliah di sana gitu ya. Apa ya? Dulu pas waktu bayang Australia itu ingat ini, kan aku dulu sering lihat Discovery Channel, lihat punya channelnya si Steve Irving tuh. Crocodile Hunter. Aku mikir, wih, bakal seru juga di sana, mungkin banyak ular, krokodil dan lain-lain sih. Ternyata ya nggak juga sih. Tapi memang pas waktu di sana sering banget lah nemuin dia ke minimal laba-laba segede tangan segini. Di rumah itu? Iya, di rumah ya, di kamar. Itu udah biasa. Pertama sih memang kaget, gede banget. Terus teman-teman yang lain juga udah nggak apa-apa, ditangkap pakai apa sih, mangkok. Terus ditutup, dibuang keluar, udah jangan dibunuh katanya. Oh iya. Dibunuh malah jadi perkara nanti ya mungkin ya. Jadi iya, makanya takutnya kita nggak tahu kan itu berapa enggak. Tapi memang banyak banget kayak gitu, laba-laba sering lah. Dan itu jadi hal yang biasa ya kalau di sana ya berarti. Iya, hal yang biasa, bener banget. Jadi kebayangnya hanya bahwa nanti aku akan berada di suatu wilayah yang wah hewan liarnya nih banyak banget gitu ya. Iya betul, kayak gitu beneran. Tapi kalau ternyata enggak. Ternyata bagaimana? Ternyata pas waktu pertama kali nyampe di sana di airport tuh, airportnya biasa aja ya, nggak kayak Changi. Kalau Changi kan airportnya luar biasa, fasilitasnya banget. Di sana airportnya biasa aja ya. Tapi banyaknya waktu itu kan karena memang masa-masa datang kuliah dari Indonesia, dia banyak banget pelajar di sana. Dan di sana itu pertama kali datang, waktu itu kita datang pesawat sampai sana pagi ya, dari Bali itu kan tengah malam sampai sana pagi. Itu sampai rumah kosan itu sekitar jam 6 lah, jam 6 sore gitulah, jam 6. Jauh habis juga datang ya. Sampai kota. Enggak, soalnya pesawat bandaranya itu bukan di tengah kota, pinggir kota. Terus nanti ada satu bus dari bandara ke city, di Melbourne-nya.
Nah, tinggal kita sama Monas University itu bukan di kota Melbourne sebenarnya, di Clayton. Itu kalau naik kereta, public transportasi kereta itu setengah jam. Tapi waktu itu kita kan ada satu bus dari kampus yang jemput. Nah, itu jemputnya yang setiap mahasiswa pertama kali datang ke Australia di Monash University khususnya itu mereka ada servis namanya shuttle bus. Itu diantarkan dia kayak apa sih, mobil besar gitu, kayak minibus, jemput beberapa mahasiswa yang sudah appointment lah, yang sudah appointment diantar, nanti diantar sampai rumahnya masing-masing. Ya kayak travel. Kayak travel ya, tapi khusus servis pertama aja ya? Servis pertama. Kalau servis pertama free, tapi setelahnya bisa bayar. Oh, ya sama kayak kita hotel-hotel itu kan juga sama kayak gitu. Selanjutnya bayar. Selanjutnya bayar. Dulu di Monash ngambil jurusan apa, Andra? Aku Master of Human Resource. Human Resource. Jadi waktu kebetulan dari kantor membebaskan sesuai dengan background-nya, latar belakangnya, aku ngambil Master of Human Resource kalian. Karena kamu S1-mu apa dulu? S1 ku psikologi. Dan setelah lulus S1 kebanyakan kerjaanku memang di HR. Jadi ya mendalami itulah nambahin. Kamu kan bukan di HR aja, kamu pernah satu bagian sama aku. Kamu lupa? Oh iya betul, kita pernah di budaya ya. Kita pernah dibudayakan gitu. Cuma sekarang kamu sudah keluar dari budaya, aku yang terbenam di situ. Aku yang terbenam di situ. Masih berbudaya, Mbak. Masih, dan harus terus berbudaya. Kamu udah lulus, Ndro. Aku kayaknya belum gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya keluar juga. Apa namanya, Ndra? Terus kan datang ya ke sana. Itu jarak antara kedatangan sama mulai perkuliahan tuh langsung nggak? Atau ada preparation ya? Maksudnya kita ya penyesuaian dulu lah, langsung ujuk-ujuk gitu. Jadi kebetulan mereka kan persyaratannya di Monash University di setiap jurusan itu ada beda-beda. Persyaratannya itu IELTS. IELTS-ku itu kurang setengah poin. Nah, kurang setengah poin itu karena ya di IELTS kan ada listening, writing, dan yang jeleknya punya aku tuh di writing. Kurang setengah poin. Habis itu ada di Monash, untungnya ada program namanya Monash English Bridging. Itu bagi mahasiswa Monash yang sudah diterima di jurusannya, tapi IELTS persyaratannya kurang. Itu Monash English Bridging. Itu jadi kita datang 2 hari kita bebas, terus itu baru masuk kelas itu. Kurang lebih 2-3 bulan apa ya? Oh, 2-3 bulan menuju materi perkuliahan sesungguhnya gitu. Ya, jadi ada Monash karena aku kurang poinnya, aku ikut itu Monash English. Nah, terus kita bicara masalah sistem pendidikan di sana ya. Aku tahu lah Monash itu ya top rank juga kan, Bro, gitu loh. Maksudnya top rank juga. Apa sih yang membedakan sehingga kemudian oh iya ya bener ya, ternyata kalau Monash ini memang layak untuk mendapatkan ranking di atas itu gitu loh. Apa menurut Ndra yang berbeda ya? Yang kelihatan bener, maksudnya apa? Gini, di Monash itu kalau di Australia, enggak di Monash ya, di Australia secara keseluruhan itu ada namanya Group of Eight, GO8. Itu 8 universitas yang tertua dan terbaik di Australia. Nah, di Australia kan dibagi dalam 6 atau 7 negara bagian ya. Di Victoria itu ada 2, Monash University sama Melbourne University. Oh iya. Monash University di Clayton, Melbourne. Itu 8 universitas tertua dan terbaik dari segala sistem, mulai dari awal sampai akhir. Nah, jadi yang bedanya adalah ketika mahasiswa itu datang, mahasiswa terutama yang native ya, yang study abroad ya dari luar, itu mereka pengenalannya ekstra. Maksudnya dalam artian kayak tadi penjemputan di bandara, kan pasti orang ketika baru datang ke negara tertentu dari negara lain pasti kan bingung kan, aku mau ke rumah kosanku gimana. Nah itu ada layanan seperti itu. Kemudian juga selain itu mereka juga menawarkan layanan-layanan kayak
ketika bingung mencari rumah atau tempat tinggal, mereka punya fasilitas itu. Maksudnya selain mencarikan, ada juga mereka punya apa sih namanya, dormitory Dormitory. gedung-gedung. Mm-mm. Iya, itu ada juga. Jadi pelayanan-pelayanan itu ada. Kemudian yang kerennya adalah di setiap gedung, kan gedungnya banyak lah. Kalau di Monash University, kalau di Victoria itu ada dua, ada tiga, ada tiga atau empat ya, aku lupa. Ada di Clayton, ada di apa sih namanya, di Melbourne University, di Melbourne juga, sama ada di satu lagi di kampus master tuh ada di mana, aku lupa, di satu kota itu Mm-mm. ada tiga, sama satu lagi yang khusus riset di Peninsula, ada empat. Nah, Mm. setiap yang paling besar di Clayton karena pusatnya di situ, itu setiap gedung, nggak usah setiap gedung sih, setiap gedung dan setiap lokasi itu pasti ada study place-nya, kayak hall-nya, study place itu bagus banget fasilitasnya. Ya modelnya kayak di sini ya, di Indonesia kayak working space. Ini kok Oh. kayak working space. Jadi Mm. benar-benar di hall besar, bentuknya macam-macam. Ada yang artistik, ada yang bentuknya apa, sporty, ada yang bentuknya macam-macam lah. Oh, tematik Hall gitu ada ya. Mm-mm. meja-mejanya. Iya, ada tematik masing-masing gedung, Mm-mm. ada masing-masing itu loh. Ada ruangannya buat misalnya perlu diskusi, kita tertutup ada. Terus ada ruang meja belajarnya, kayak working space kan ada meja-meja belajarnya kan, Iya. meja-meja kerjanya itu ada. Terus ada dapurnya. Dapur tuh ya minimum lah, maksudnya ada microwave, air panas, Pantry lah ya. Mm-mm. kopi, pantry lah, Mm-mm. makanan-makanan. Kalau misalnya kalau di beberapa tempat juga ada yang ada kompornya, itu Mm. disediakan. Itu Mm. keren. Oh, jadi ini ya. Sama Mm-mm. di librarinya, Mm-mm. itu, aduh, bayangin librarinya itu. Jadi library itu kan berapa lantai ya? Mm-mm. Lantai satu itu ya seperti kayak itu, ada co-working space, ada ke tempat-tempat ruangannya. Lantai selanjutnya di atas itu buku-buku semua, dan setiap ujung dari tempat buku itu ada tempat duduk buat Oh. belajar, buat baca, dan sangat amat nyaman banget. Hmm. Sering banget aku kalau misalnya ngerjain tugas, kalau udah bingung nyari buku hard, bingungnya habis data buat nyari soft copy apa jurnal-jurnal, aku bingung butuh nyari buku, datang aja ke sana. Hmm. Dan yang luar biasanya adalah ini. Jadi kalau di Indonesia ya, nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu pas aku kuliah D1 itu, kalau kita bingung mau bikin kerjain tugas, ngerjain esai, ngerjain skripsi, bingung kan? Mau mulai dari mana? Apa gimana? Nah, kalau di situ datang aja bikin appointment ke librariannya. Datang bikin appointment ke librariannya. Oh. Aku ada Mm-mm. tugas ini, aku punya kerangka gini, menurutnya gimana? Terus atau kita udah nulis banyak nih, kita minta tolong ini gimana sih tulisannya, bagus apa enggak, kasih ke librariannya, janjian, kita bikin janjian, itu bisa. Dan itu lumayan banget kalau misalnya kita bingung, stuck, nggak tahu mau ngapain, bener nggak sih ini tulisanku, bisa ke librarian. Hmm. Jadi sebegitu komplitnya fasilitas, dan kalau aku lihat sih, kalau dari caramu cerita, dari mulai awal kita sudah diperlakukan Hmm. sebagai apa ya, maksudnya betul-betul istilahnya bahasa Jawa itu diwongke gitu ya sama si Monas ini. Iya, betul. Kayaknya budayanya, Hmm. culture-nya udah mulai ini kan masalah budaya loh terus sebenarnya. Jadi Betul, betul, culture betul. itu sama dia sudah mulai apa ya, dirangkul kepada kita ya. Apalagi kita kan orang native begini kan, pasti Hmm. istilahnya wong Jawa teko Bingung plengong mau ini ya, ngapain, bingung iya. lah ya. Makanya walaupun mungkin kamu dari awal sudah kayak dormitory udah dapat kan sebenarnya, udah ada. Dormitory, jadi ada ketika kita diterima dan Mm-mm. ada undangan email juga, itu ada emailnya, selain ngasih tahu kita diterima, itu ada beberapa fasilitas dukungan buat orang yang study abroad. Ya, salah satunya dormitory dan carinya di mana. Nah, kebetulan kalau aku kemarin nyari sendiri sih, karena Oh, dapat teman tuh ada yang dikasih tahu orang ini apa, LPDP di Australia itu oh iya ada, ya. jadi Mm-mm. nyari dari teman itu. Mm-mm. Kan kamu bertiga ya ke sana ya, sama si Doni Ya, sama waktu itu Nina ya. kemarin yang di Monas itu ada tiga, si Doni, Nina, sama aku, Katrina. Itu kamu satu ini, satu rumah
ketika di sana? Waktu Bertiga. pertama kali datang satu rumah. Jadi di sana itu macam-macam. Kalau mau cari tempat tinggal macam-macam. Ada kalau yang pengen sama kampus atau sama apartemen itu dormitory. Itu disediakan dari kampus atau dormitory di luar kampus. Ada di seberangnya Monash Clayton itu ada dormitory sendiri, dia punyanya swasta, punya apa private lah. Itu juga ada. Itu dormitory. Atau kita bisa sewa rumah. Kita sewa rumah banyak kok di websitenya, banyak banget. Sewa rumah, sewa satu rumah, nanti kita di-share sama teman-teman. Atau kita kayak setelah, jadi 3 bulan itu kita, 3 bulan kok berapa bulan lah? 6 bulan apa ya? Lupa. Jadi kita bertiga. Terus setelah itu kita bisa. Kita bisa. Aku sama Doni, Evrina itu sama yang teman dari Pelindo berapa ya? Atau dia juga pertama jadi sama Pelindo 4 sih ada kan. Dia sempat gitu. pisah. Aku sama Doni barengan. Jadi kita setelah pertama kali datang dapat rumah punya orang Indonesia. Harganya lumayan murah, cuman dia itu kan balik Indonesia, lagi ada research, balik Indonesia 6 bulan kalau nggak salah, kita nempatin rumah. Setelah itu baru kita nyari rumah. Kita ikut share house. Share house itu sebenarnya rumahnya orang satu itu, dia punya beberapa banyak kamar. Nah, kamarnya itu disewain. Oh gitu. Itu kamu bilang tadi relatif murah tuh berapa, Ndra? Kalau dihitung-hitung sama rupiah, jatuhnya pasti tetap lebih mahal deh. Kalau rupiah pasti tetap mahal, Mbak. Cuman kalau berapa kalau murahnya di sana itu? Pas waktu kita ke sana, kita pasti benar-benar mahal sama rupiah mahal banget. Tapi kalau kita ngelihat di sana di kurs bukan kurs apa dilihat dari apa namanya, kalau kerja di sana part time atau casual job di sana itu 1 jamnya sekitar 12 sampai $17. Berarti dikali berapa? Kali 10 ribuan ya? 10 ribu. Kali 10 ribu. Jadi sekitar 20 ribu per jam. Nah, itu kalau makan ya paling murah tuh ya makanan Indonesia, makanan Tudis. Tudis itu $10. Ya, segituan. Murah kan? Segituan. Emang kalau dilihat begitunya tuh ini gitu ya. Beda ya. Iya, cara psikologisnya beda gitu. Beda. Kita ngomong murah gitu benar. Kalau kita kuruskan ke rupiah terus masih stres kitanya. Mahal. Stres beneran. Gajiku habis ini cuma buat beli makanan. Betul. Kalau rumah kemarin 100 berapa ya? Aku lupa 140 atau 150 gitu. Udah all in semua, udah sebulan. Per bulan. Oh, per bulan 100 sekian ya. Itu udah all in semua, udah wifi, listrik, telepon. Biasanya kalau kita share house, kita ada yang kayak gitu, ada yang nggak ngitung biaya lain-lainnya. Enaknya gitu sih. Kalau share house terima bersih, kita datang mau ngapa-ngapain terima bersih. Kalau nyewa apartemen yang bagi sama teman itu masih mikir biaya apartemennya, biaya bulanannya, biaya servisnya, biaya servis, betul, servis bulanannya, biaya listrik, biaya air, biaya lain. Itu yang banyak yang mahal. Yang mahal itu listrik di sana. Nah, ini balik lagi ke pola pendidikan, Indro. Kan kalau kayak aku, ya bedanya kita nih kan, kalau kamu kan master internasional, kalau aku kan magister interlokal gitu ya. Magister itu tentu ada beberapa pola, ya kita bicara sistem ya. Kalau di aku kan sama sih tadi sebelum dan sesudahnya kita ada tes kayak Inggris-Inggrisan gitu kan. Terus di perjalanan untuk syarat kelulusan itu nanti selain standar bahasa Inggris juga ada kalau di tempatku itu kewajiban untuk menulis jurnal penelitian internasional. Scopus publish itu. Ya, perlu dipublish. Publish. Kalau di sana gimana, Andra? Nah, kebetulan pas waktu kemarin aku diterima beasiswa ini, kemarin kan pas waktu diterima itu yang ngelola ada vendor ya. Pas waktu direksi bebas, kalian mau kuliah di mana aja dengan bidangnya masing-masing boleh, bebas, tidak harus ke tentang port. Pelabuhanan. Port. Bebas di mana? Wah, bebas, seneng nih. Pas waktu ditanya mau daftar di mana, aku cuma ngomong gini, aku mau yang biayanya hidupnya nggak terlalu mahal, lulusnya nggak pakai skripsi.
Nggak pakai tesis. Iya, sorry, nggak pakai tesis. Terus? Beneran. Kemarin tawarnya di Inggris atau di Australia sama di Singapura ada. Di Singapura ada ta? Udah, ada beberapa universitas yang bisa jadi bisa lulus tanpa tesis. Hmm. Di Australia bisa dua, bisa pakai research, Mm-mm. bisa nggak pakai research. Apa yang menjadi Aku milih pembeda? yang nggak pakai research. Pembedanya di mana? Ya, kalau pakai riset, dia harus ada ngambil satu mata kuliah, ada 2 atau 3 mata kuliah yang wajib untuk diambil sebelum dia melakukan riset. Kayak basic research, apalah, ada Ya, 3 itu. 2 atau metodenya mungkin 3. ya. Mm-mm. Nah, metode kayak macam itu. Nah, Mm. nanti ada research-nya, ada pengujian research-nya. Sementara kalau aku yang nggak ngambil pakai riset, ya udah nilai UAS dikumpulin aja semuanya. Oh gitu. Dan teman-teman kita Hmm. semua ngambil yang sistem itu. Ya, Doni, Nina sama. Ya karena kita kan kerja ya Andra ya. Jadi kan mungkin orientasinya beda. Ya, Mungkin yang pakai riset itu lebih kepada lecture gitu ya. Mungkin dosen-dosen yang lanjut S2, S3 mungkin ya. ya, kebetulan ini kalau kalau itu berdasarkan jurusan ya. Mm-mm. Kalau jurusan Human Resource itu pesertanya itu maksudnya peserta dalam satu semester itu dikit, nggak terlalu banyak, Oh, nggak terlalu banyak. Peminatnya juga malah cenderung orang-orang Australia yang sudah bekerja oke. sama ya Mm-mm. orang-orang sudah basicnya sudah HR lah Mm-mm. beberapa. Jadi satu kelas itu 20, 30. Tapi HR itu bagiannya dari manajemen. Nah, di manajemen jadi ada beberapa istilahnya SKS lah, SKS ada SKS bebas lah, bisa milih di jurusan yang lain. Mm. Tapi dalam satu lingkup manajemen. Waktu itu pernah Oh, ya kayak kita kalau kalau di manajemen ada Indonesia yang tuh MKDU sama apa gitu ya. ya betul seperti Mm-mm. itu. Hmm. HR tuh spesifiknya. Nah, di manajemen itu ada yang lain, manajemen eh, keuangan dan lain manajemen apa macam-macam. Aku pernah ada gabung yang manajemen yang diminati banyak orang. Jadi waktu satu kelas itu sampai 100. Apa tuh? Manajemen Itu. apa? Waktu itu aku ngambil kuliah apa ya? Ini tentang eh, apa sih namanya? Tentang different different culture. Eh, Oh, managing managing different culture. Itu ada sekitar 100 orang. itu istilahnya kayak Dan kelas gabungan gitu ya. ya, jadi dari tempat lain bisa. Ada Mm-mm. lagi yang jadi karena di Australia itu ada setiap tahun pemerintah di Victoria di Australia itu setiap tahun dia mengeluarkan eh, satu list mengenai pekerjaan-pekerjaan atau jabatan-jabatan apa saja yang diperlukan oleh mereka sehingga kalau orang datang ke sana imigran atau apapun datang ke sana punya Mm-mm. basic atau pekerjaan sesuai list itu dengan sangat mudah untuk jadi apa citizen di sana Oh iya, aku pernah di dengar itu. Mm-mm. warga negara. Iya, Jadi kalau Australia ada dua, kalau Australia di Victoria ada dua. Jadi PR dulu, permanent permanent resident, resident. terus Mm-mm. terus setelah itu jadi citizen. Itu ada tesnya, Oh, ada poin-poinnya. Nah, ketika dia memenuhi pekerjaan-pekerjaan itu, memenuhi list itu, dia dapat nilai lebih bagus daripada pekerjaan yang lain. oh, Dan kesempatan untuk jadi citizen itu lebih 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 gampang. lebih Jadi ada besar gitu ya. beberapa jurusan waktu itu pas waktu zaman saya itu tentang IT yang banyak, tentang IT sama tentang bisnis yang banyak. Yang dibutuhkan. Iya, yang dibutuhkan oleh Australia. Jadi Hmm. pada 1 tahun itu IT yang banyak. Jadi banyak banget orang. Jadi kalau kita ngelihat jurusan IT itu, banyak banget, ramai banget pasti. Dan banyaknya juga orang China sih di sana. Iya. Iya, Nggak aku tahu pernah. nih aku kenapa ya banyak banget orang Cina di sana. Ya, di Melbourne memang kayaknya jadinya kayak kayak bukan negaranya Australia kayaknya kalau lihat Melbourne itu. Hmm, Kayaknya. Karena kebetulan anakku juga ya. pernah ikut pertukaran pelajar ke sana, Nundra. Jadi ke Melbourne Hmm. University. Ya sebentar sih, nggak Oh iya, iya. lama. Ya cuman apa sounding-sounding. Tapi dia bilang, mah di sana mah udah nggak kayak Australia. Orang sana orang China semua kebanyakan katanya gitu.
Iya, betul. Ya. Itu Jadi total nggak tahu sampai ya, gimana? jadi di sana itu eh, kalau jurusan-jurusan yang tadi aku sesuai dengan list yang pemerintah Victoria itu banyak banget orang pendatang Chinese dari India juga ada beberapa itu datang untuk Hmm, belajar itu. Ya karena memang tujuannya untuk jadi warga negara di Australia iya. itu. Gitu ya. Kalau total sampai lulus tuh sampai berapa SKS, Anundra? 2 tahun kan ya? Berapa tahun untuk master? 22 bulan. Dua Kalau puluh master dua satu bulan. setengah tahun. Cuman Hmm, ditambah sama MEB-nya ya 22 bulan. total selama di sana ya. Libur. Nah, Itu total berapa betul. SKS itu, Ndra? Lupa ya. Lupa aku. Jadi Hmm, satu semester itu ngambil 4 mata kuliah, kurang lebih 4 mata kuliah. satu semester cuma 4 ya? Ya, Hmm, ya termasuk sedikit ya. Artinya nggak tiap hari masuk kelas dong ya? eh enaknya, enaknya, Mm-mm, enaknya di Monash. mm-mm. Jadi pas waktu KRS-an di Indonesia namanya KRS-an, Nah, KRS-an. KRS-an, kita misalnya HR itu biasanya ada wajibnya berapa, sub wajibnya berapa, terus sama free optional bebas mau ngambil yang mana aja berapa. Itu ada. eh, jadi kalau wajib udah tahu lah, ngambil Ah, ada 4 mata kuliah kalau wajib itu. Terus yang dua sub wajibnya ada dua, itu ngambil dari list berapa itu ngambil dua. Enaknya kalau KRS-an kita tahu mata kuliah A, misalnya mata kuliah A ini perkuliahannya seperti apa, tugasnya selama kuliah itu apa saja dan berapa, sama eh, kelulusan mata kuliah itu ditentukan pakai apa. hmm, 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 Jadi hmm, hmm. ketika kita mau daftar ke RS-nya, wah mata kuliah ini apa ya? Bagus ya, deskripsi pasti ada, deskripsinya ada. Kita pakai aplikasi, kalau di Monas pakai aplikasi ya. Jadi ketika kita daftar, kita dapat eh, kayak semacam email Monas, tapi dikonek ke Google. Hmm. Kita login pakai itu. Nah itu setiap itu ngecek CKRS kan kita ngecek itu aja. Jadi jadi misalnya mata pelajaran ini HR Management misalnya. Itu HR Management kuliah selama 1 semester itu ada 4 tugas misalnya. Tugas satu esai, tugas dua kerja kelompok, tugas ketiga misalnya eh, literatur review, tugas empat esai panjang. Hmm. Jadi kita tahu lulusnya, nah setiap penilaian kelulusannya pasti 75%. Nah Hmm. itu pasti dibagi empat tuh. Nilai 100% itu dibagi empat itu. Jadi mana yang nilainya tinggi, mana yang kita udah tahu. Jadi oh mata kuliah ini kalau ngomong ini aku cuma ngerjain tugas, selesai. Ada mata kuliah itu yang misalnya ada mata kuliah B misalnya. Ini ada 4, ada 3 misalnya, ada 3 tugas individu, tugas kelompok, sama yang terakhir ada ujian eksamnya. Hmm. Ujian eksam tuh kayak ujian tulis, jadi kumpulin di hall, nanti ujian misi itu, Hmm. macam. Jadi kita udah tahu. Bahkan ketika sudah ngambil selama 1 semester itu, kita udah bisa mengakses semua, itu tergantung dosennya sih. Tapi Iya. biasanya kita sudah bisa mengakses semua materi mulai dari awal sampai akhir. Bahkan tugasnya suruh ngapain aja, misalnya ada 4 tugas nih, tugas suruh ngapain aja, kita udah tahu. Oh, tugas A, tugas pertama itu suruh bikin esai 1000 kata. Itu suruh bikin apa aja dengan topik apa, kita udah tahu semua. Enaknya Oh, gitu, kita udah terstruktur, udah tahu gimana mau gimana bisa di mata ngantisipasi kuliah ini. ya. Betul. Hmm. Dan jadwal hariannya, jadwal seminggu berapa kali masuk, udah tahu bakal masuk malam, bakal masuk pagi, oh bakal Senin, kita udah bisa ngatur. Oh, gitu. Jadi kalau overall, kalau menurutmu berat nggak kuliah di sana? eh Kalau kuliah di sana sih ya lumayan berat, lumayan enggak juga. Kalau Beratnya di mana? Ha-ha. beratnya itu kalau di pelajaran wajibnya ya, pelajaran wajib SR-nya Hmm. itu banyaknya profesor-profesor yang pengalaman di bidang SR ya. Jadi dia mintanya tugasnya tuh bikin cuma 1000 kata.
esai. esai 1000 kata. Mm-mm. Esai 1000 kata. Tapi mintanya kayak macam tesis. Itu, aduh, anak-anak pada mikir gimana. Aduh, Terus? itu susah banget. Mm. Nilainya banyak yang ada yang bagus yang jelek sih, tapi banyaknya ya dosennya killer-killer sih, tua-tua soalnya. Dosennya killer-killer. Iya, Mbak. Aduh. Ya emang semua kembali ke ininya ya, ke Ya, kepala YBS-nya, dosennya. ke dosennya juga. So, Asik sih, Indra, pengalamannya sharing tentang kuliah di sana. Aku sebenarnya pengen ngobrol lagi, tapi nanti kita ngobrol soal culture di sana ya. Tadi kan baru sepintas boleh, boleh, soal boleh. Tadi kan si kuliah ya. krokodil tadi loh, baru sepintas kan masalah apa laba-laba dan Boleh, boleh. krokodil. Nah, nanti kita ketemu lagi next episode, nanti kita ngobrol soal itu ya, Indra ya. Oke, Oke, oke. thank you dulu ya, Andra. Terima kasih. Oke. Yuk.